wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Islam interdisipliner tentang konsep metode pembelajaran integratif dalam pendidikan Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Agnes Monika, kami dari kelompok 10 dan rekan saya Alifah Nur Aziza. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu pertama ada definisi metode pembelajaran integratif dalam pendidikan Islam, kemudian yang kedua prinsip yang mendasari pembelajaran integratif dalam pendidikan Islam, dan yang ketiga macam-macam metode dan contoh penerapan pembelajaran integratif dalam pendidikan Islam. Untuk materi yang pertama, definisi metode pembelajaran integratif dalam pendidikan Islam akan dijelaskan oleh rekan saya Alifah Nur Aziza. Saya persilakan. Di sini yang pertama kita akan membahas mengenai definisi metode pembelajaran integratif dalam pendidikan Islam. Nah, di sini kita definisikan berapa. Yang pertama yaitu metode, yang kedua pembelajaran integratif, dan nanti akan kita simpulkan mengenai pengertiannya. Yang pertama adalah metode. Di sini metode diterjemahkan sebagai tariqah dan aslub. Nah, tariqah ini yang merujuk pada cara atau jalan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tariqah ini dalam konteksnya adalah konteks pendidikan, penelitian, dan pemecahan masalah. Sedangkan aslub yang mengacu pada cara atau gaya tertentu dalam melakukan sesuatu. Ini lebih menuju ke konteks gaya ataupun seni sastra dan komunikasi. Nah, selanjutnya secara terminologi, metode mengacu pada serangkaian langkah atau prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang tertentu, seperti penelitian, ilmu, atau pemecahan masalah. Selanjutnya ada pengertian pembelajaran integratif. Pembelajaran integratif adalah pendekatan pembelajaran yang menggambarkan atau mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, keterampilan atau elemen pembelajaran lainnya menjadi satu pengalaman pembelajaran yang holistik atau menyeluruh. Nah, dari pengertian tadi kita dapat simpulkan bahwa metode pembelajaran integratif adalah cara atau langkah yang digunakan untuk mencapai pembelajaran yang mengintegrasikan disiplin ilmu dengan disiplin pengalaman menjadi pembelajaran yang holistik atau menyeluruh. Dalam konteks yang akan kita bahas ini adalah pendidikan Islam. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang agama Islam, serta memperkuat hubungan antara pengetahuan agama dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip yang mendasari metode pembelajaran integratif dalam pendidikan Islam. Yang pertama ada integrasi ilmu pengetahuan, kontekstualisasi, penerapan nilai dan etika, pembelajaran seumur hidup, keterlibatan aktif siswa, dan pengembangan keterampilan hidup. Yang akan dibahas pertama yaitu integrasi ilmu pengetahuan. Nah, integrasi ilmu pengetahuan ini mendasarkan pada pemahaman bahwa agama Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan bahwa kedua domain ini dapat saling melengkapi. Nah, yang kedua, kontekstualisasi. Prinsip ini menekankan pentingnya menghubungkan pembelajaran dikaitkan dengan pendidikan Islam ke dalam konteks hidup siswa. Pembelajaran agama Islam ini harus relevan dengan realitas dan pengalaman siswa sehingga mereka dapat memahami bagaimana ajaran Islam ini dapat diterapkan ke dalam disiplin ilmu yang lainnya. Yang ketiga, penerapan nilai dan etika. Prinsip ini menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai dan etika Islam dalam pembelajaran. Di
di mana selain mempelajari konsep agama Islam, peserta didik juga diberdayakan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pembelajaran seumur hidup. Prinsip ini mengakui bahwa pendidikan agama Islam bukanlah proses yang terbatas pada tahapan pendidikan saja, tetapi juga melibatkan pembelajaran sepanjang hayat, di mana setelah pendidikan formal ini selesai, siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan di luar sekolah. Yang kelima, ada keterlibatan aktif siswa. Prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, siswa di sini diberikan kesempatan untuk berpikir kritis, berdiskusi, berkolaborasi, dan berpartisipasi dalam kegiatan guna mendorong proses pembelajaran yang akan dikaitkan dengan pendidikan agama Islam. Yang keenam, dan terakhir, ada pengembangan keterampilan hidup. Prinsip ini menekankan pentingnya pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran yang dikaitkan dengan pendidikan Islam. Selain pemahaman yang teoritis, siswa juga perlu dilengkapi dengan keterampilan yang dapat membantu mereka menerapkan pembelajaran yang dikaitkan dengan pendidikan Islam dalam berbagai situasi kehidupan ataupun masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Agnes. Baiklah, selanjutnya adalah macam-macam metode pembelajaran integratif dalam pendidikan Islam. Ada beberapa macam-macam metodenya. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ini melibatkan pemaparan materi agama oleh guru kepada siswa. Jadi guru memberikan penjelasan ceramah dan presentasi tentang konsep-konsep agama Islam kepada siswa. Contoh penerapannya yaitu misalnya dalam menjelaskan kepada siswa, guru itu dapat menggunakan sumber-sumber Islam seperti Al-Quran, Sunnah, dan mengaitkan matematika itu dengan konteks Islam. Misalnya guru itu menggunakan hadis yang membahas tentang pentingnya mengukur dan menghitung dengan akurat dalam urusan agama, seperti menentukan jumlah zakat atau menghitung jarak perjalanan dalam haji. Kemudian metode yang kedua ada metode diskusi. Metode ini melibatkan interaksi antara guru dan siswa, serta antara siswa dengan yang lainnya. Contoh penerapannya, siswa nanti diberikan sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan matematika atau ilmu lainnya. Kemudian mereka itu diminta untuk menganalisis dari permasalahan tersebut sehingga siswa akan lebih aktif. Jadi pada metode diskusi ini siswa itu jadi lebih aktif. Yang aktifnya itu guru dan siswa. Kalau di metode yang ceramah itu lebih ke gurunya yang aktif. Selanjutnya yang ketiga itu ada metode proyek. Nah, metode proyek ini melibatkan siswa dalam kegiatan proyek. Contohnya, di mana siswa itu nanti diberikan tugas untuk melakukan penelitian, penyelidikan atau pengamatan tentang topik tertentu, seperti studi khusus tentang pemahaman agama Islam di dalam masyarakat lokal. Nah, kemudian yang keempat itu ada metode simulasi. Metode ini melibatkan perbuatan situasi yang meniru atau memanipulasikan pengalaman yang nyata terkait dengan agama Islam. Tujuan dari metode simulasi ini untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa untuk memahami konteks dan penerapan agama Islam dalam situasi yang nyata. Nah, contohnya itu misalnya siswa itu dapat berpartisipasi dalam peran-peran yang memainkan peran sebagai tokoh-tokoh sejarah Islam atau menghadapi dilema moral yang terkait dengan agama. Kemudian metode yang kelima ada metode penelitian. Metode ini melibatkan siswa dalam kegiatan penelitian tentang topik-topik disiplin ilmu yang dikaitkan dengan agama Islam. Nah, contohnya itu bisa seperti wawancara, observasi, studi pustaka, atau
pengumpulan data lainnya. Kemudian ada metode multimedia. Metode ini tuh melibatkan penggunaan media audio, video, dan interaktif dalam pemajaran agama Islam. Nah, metode ini tuh memungkinkan siswa untuk belajar secara visual dan audioaktif, serta memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran mereka. Nah, contohnya guru itu dapat menggunakan presentasi multimedia, rekam audio, video, atau aplikasi digital lainnya itu untuk menyampaikan materi dan memvisualisasikan konsep-konsep agama Islam. Nah, itulah pemaparan materi dari hasil diskusi kami. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Sebelumnya nama saya Fatima, ingin bertanya bagaimana cara menyesuaikan metode pembelajaran yang interaktif dengan pendidikan agama yang harus disesuaikan dengan kurikulum yang berganti-ganti ya, seperti di Indonesia ini yang sedang berkembang. Ininya juga ganti-ganti kurikulum dulu. Gimana sih cara menyesuaikan itu? Gimana Pak Fatimah? Kalau dari sisi ini, enggak sih? Kita menerapkan metode itu berdasarkan siswa atau kita yang sendiri. Kalau kita punya suatu metode untuk kita menerapkan siswa. Nah, dari siswanya itu perlu di atau Ya kalau siswanya SD gimana bisa angkatnya gitu. Jadi kan kita sebagai guru itu memang perlu mengenal potensi belajar peserta didik. Kan di quantum teaching and learning itu kan ada ya si
nulisnya Robert Deborah atau siapa gitu. Itu ada potensi-potensi anak itu cara kecenderungan anak belajar itu banyak. Tapi paling tidak misalkan mengenal apakah dia visual atau auditoris. Kan makanya kita kan ada mata kuliah ya, strategi pembelajaran, psikologi pendidikan kan begitu ya. Atau media pembelajaran dan sebagainya, sebetulnya itu untuk membekali kita supaya paling tidak kita bisa melihat potensi peserta itu cenderungannya kemana, visual, auditoris, atau kinestetik. Kalau misalkan kita senangnya dengan tampilan slide yang menarik, kadang ada tampilan slide itu ya tidak usah dikasih penjelasan kata-kata atau deskripsi narasi, dengan gambar aja kita sudah paham maksudnya kemana. Itu apa biasanya kecenderungan visual. Ada yang suka denger, seneng ngerumpi, itu biasanya apa? Lebih auditoris. Mas Ridwan nih ada nih novel bagus, denger aja cerita gimana sih. Itu cewek biasanya kayak gitu ya. Hanya apa, temennya ceritain gitu kan. Tapi jangan salah, orang yang suka mendengar itu sebetulnya bagus juga untuk apa? Misalkan konseling ya, konselor itu biasanya apa yang dia rajin mendengar. Maka ada buku yang namanya apa? Kecerdasan ya, kecerdasan mendengar itu ternyata apa? Dia kelebihan tersendiri. Anak juga begitu. Apakah nanti peserta didik kita nggak tahu teman-teman nanti mungkin di SD atau di SMP atau di SMA. Kita harus bisa mempetakan itu. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan saya Putri akan menanyakan kepada kelompok 10 bagaimana metode pembelajaran integratif dapat mengenalkan nilai-nilai Islam, etika dan moral dalam proses pembelajaran. Terima kasih Mbak Dia atas pertanyaannya.
Terima kasih Mbak Novita. Apa saja sih tantangan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan metode pembelajaran integratif dalam pendidikan Islam dan bagaimana cara penanganannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Suci atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Mbak Suci sama Mbak Novita tadi. Nah, untuk pertanyaannya Mbak Suci tadi kan apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan metode pembelajaran integratif dalam pendidikan Islam dan bagaimana mengatasinya. Nah, jadi tantangan-tantangannya itu yang pertama itu adanya keterbatasan sumber daya, baik itu seperti dana, terus infrastruktur dan materi pembelajaran yang relevan. Itu cara mengatasinya itu bisa dengan mencari sumber seperti donasi kalau dari kurangnya dana tadi kan, terus sponsor atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan lainnya. Kemudian yang kedua itu tantangannya adanya perubahan paradigma. Nah, metode pembelajaran integratif itu kan membutuhkan perubahan paradigma dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Nah, hal ini dapat menghadapi resistensi dari guru, siswa, atau bahkan orang tua. Nah, untuk mengatasi hal ini itu penting untuk memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai kepada para guru untuk memahami pentingnya metode dan pembelajaran integratif dan cara mengimplementasikannya dengan efektif. Kemudian yang ketiga itu kurikulum yang tersentralisasi. Nah, sistem pendidikan Islam di beberapa negara itu mungkin memiliki kurikulum yang sangat tersentralisasi yang mengatur bahan ajar dan metode pembelajaran. Untuk mengatasinya, lembaga pendidikan itu dapat berupaya untuk berkolaborasi dengan pihak yang berwenang dan merevisi kurikulum secara bertahap untuk mencakup pendidikan integratif dan mempromosikan kebebasan akademik. Kemudian yang keempat itu tantangannya itu ada relevansi materi pembelajaran. Nah, metode pembelajaran integratif kan bertujuan untuk mengintegrasikan pemahaman agama dengan pengetahuan dan keterampilan kontemporer. Nah, oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa materi pembelajaran yang disampaikan itu relevan dengan dunia nyata dan kebutuhan siswa. Upayanya itu di sini bisa menghadirkan contoh-contoh nyata, studi kasus, atau mengundang narasumber dari luar untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Terus mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaannya Mbak Suci. Kemudian untuk dari pertanyaannya Mbak Novita tadi, sebagai guru bagaimana menghadapi kendala atau tantangan dalam mengintegrasikan metode pembelajaran integratif dalam pendidikan Islam dengan pendekatan yang berpusat pada siswa dan tetap mempertahankan nilai-nilai agama yang konsisten. Nah, tentu kan dalam metode itu ada tantangannya. Di sini itu yang bisa kita lakukan itu ada beberapa strategi yang dapat kita gunakan untuk menghadapinya. Nah, yang pertama itu dengan cara mempelajari dan memahami prinsip-prinsip pendekatan yang berpusat pada siswa. Yang kedua itu dengan menguasai kurikulum pendidikan Islam yang relevan. Yang ketiga dengan mengidentifikasi kesempatan untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama. Kemudian yang keempat itu kita bisa libatkan siswa dalam pengambilan keputusan. Nah, yang kelima itu dengan menggunakan berbagai sumber daya dan metode pembelajaran. Yang keenam, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian yang ketujuh itu evaluasi atau refleksi. Ya, mungkin itu saja jawaban dari saya. Mungkin yang lain teman-teman ada yang ingin menambahkan atau memperbarui
memperbaiki dari jawaban saya yang kurang tepat. Kesimpulan dari materi kelompok kami ini yaitu bahwa metode pembelajaran integratif dalam pendidikan Islam itu baik melalui metode ceramah, diskusi, proyek, simulasi ataupun media memungkinkan siswa untuk menemukan konsep disiplin ilmu dengan konteks pendidikan Islam. Metode ini mendorong pemahaman yang lebih dalam, aplikasi praktis, dan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran yang dikaitkan dengan pendidikan Islam. Nah, melalui metode ini, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang holistik dan relevan tentang matematika dalam konteks agama Islam, serta menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip keagamaan dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Ya, itulah kesimpulan dari kelompok kami. Saya mewakili